anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar kalian hari ini baik, ibu ikut senang. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas 7B untuk dipimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita telah selesai membaca doa. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Jika nama kalian dipanggil, kalian menunjuk tangan. Baiklah, Azahra Zatil Irfani hadir tidak? Oke, Azahra hadir ya, nak. Erika Sapitri, mana Erika? Oke, Erika hadir. Ima Karisma hadir tidak? Oke, Ima juga hadir. Nur Akila Ardani, mana Nur Akila? Oke, Nur di belakang. Rizke Pridayanti. Oke, Rizke di situ. Rizke hadir juga. Rani Putri Nadia, mana Rani? Oke, Rani juga hadir hari ini. Siva Nur Azizah, mana Siva? Oke, Siva juga hadir. Setia Ayu Hikmah, mana Setia? Tunjuk tangannya. Oke, Setia juga hadir. Weni, mana Weni? Oke, Weni juga hadir ya ternyata hari ini. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Iya benar, pertemuan kemarin kita membahas tentang teks eksplanasi. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian terdapat kompetensi dasar 4.5, ini kalian diminta untuk menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan atau cara membuat kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan juga tujuan teks prosedur yang nanti akan ibu jelaskan secara tepat. Kemudian yang kedua, ibu harap kalian mampu menentukan ciri umum dan ciri bahasa pada teks prosedur yang kalian baca atau kalian dengar secara tepat. Kemudian terdapat tujuan yang ketiga, harap kalian dapat menentukan jenis teks prosedur pada teks prosedur yang dibaca atau didengar secara tepat. Tujuan yang keempat, ibu harap peserta didik mampu menyimpulkan teks prosedur yang nanti akan kalian baca atau kalian dengar secara tepat. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu? Pernah? Apa saja? Iya Rani? Ya, kata Rani tadi mencuci tangan ya, benar sekali. Ada lagi? Oh iya, Rizke? Oke, benar sekali juga apa kata Rizke. Kata Rizke tadi membuat layang-layang. Ainul? Oh, kata Ainul tadi membuat kue. Nah, setelah kalian membuat sesuatu itu, manfaatnya apa anak-anak? Wah, benar sekali. Setelah kita membuat sesuatu itu, manfaatnya kita dapat memahami caranya, memahami cara membuat sesuatu. Silakan kalian amati terlebih dahulu video yang akan ditampilkan di layar. Berikut ini langkah-langkah pembuatan akun Gmail. Langkah yang pertama, kunjungi situs Google. Kemudian, langkah yang kedua, klik buat akun. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman di mana Anda bisa mengisi data-data diri. Isilah data nama depan,
dan nama belakang. Kemudian klik tombol berikutnya. Setelah nama, Anda harus mengisi informasi dasar, tanggal lahir, dan gender. Kemudian Anda tinggal memilih alamat Gmail Anda sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian Anda harus membuat sandi yang rumit agar akun Anda aman. Klik tombol berikutnya. Selanjutnya, Anda akan diberikan pop-up berisi informasi mengenai privasi dan persyaratan. Scroll informasi tersebut hingga ke bawah, lalu klik tombol "Saya setujui". Akun Gmail Anda sudah selesai dibuat dan bisa langsung digunakan. Semoga bermanfaat. Sudah selesai mengamatinya anak-anak? Baiklah, kalau sudah selesai. Baiklah, setelah kalian mengamati video tersebut, Ibu ingin bertanya, video tadi tentang apa anak-anak? Ya, benar sekali, video tadi tentang langkah-langkah atau cara membuat akun Gmail. Nah, apa tujuan kita harus membuat email anak-anak? Iya, benar sekali. Tujuannya agar kita bisa menggunakannya untuk mendaftarkan diri ke media sosial, untuk keperluan mendaftar di aplikasi pembelajaran misalnya, juga membuat akun Zoom dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah atau cara membuat email? Ada yang tahu? Ya, silakan Azahra. Ya, benar Azahra. Oke. Tepuk tangan untuk Azahra, teman-teman. Nah, bagus ya Azahra, sudah bisa menjelaskan dengan bahasa Azahra sendiri. Baiklah, cara membuat akun Gmail. Cara yang pertama, kalian bisa mengunjungi situs Google Gmail. Kemudian, cara yang kedua, kalian klik tombol create an akun atau buat akun yang ada di bawah atau halaman bawah Google. Kemudian langkah yang ketiga, kalian akan diarahkan ke halaman baru di mana kalian bisa mengisi data diri, seperti data pribadi misalnya. Setelah Anda klik langkah-langkah tadi, nanti kalian akan melihat pop-up yang berisi mengenai privasi dan persyaratan. Dan kalian harus scroll informasinya sampai ke bawah, lalu klik tombol "Saya setujui". Langkah yang selanjutnya, nanti kalian akan muncul tampilan "Selamat datang". Yang perlu kalian lakukan adalah lanjutkan ke Gmailnya sendiri. Nah, akun Gmail sudah bisa kalian gunakan. Baiklah, sekarang silakan kalian perhatikan ke layar. Sudah Ibu sediakan salin dia yang berisi materi tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar materi pengertian, tujuan, ciri umum, ciri bahasa,
dan cara menyimpulkan teks prosedur. Yang pertama, terdapat pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang berisi petunjuk, cara atau langkah-langkah dalam melakukan, dalam membuat, atau dalam menggunakan sesuatu. Nah, apa sih tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur ini untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca itu dapat mengikuti secara tepat dan akurat dalam proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan sesuatu alat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Ada yang tahu apa saja jenis teks prosedur? Oke, ya benar. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Dan teks prosedur yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur cara menggunakan sesuatu ini bisa contohnya teks prosedur cara menggunakan kamera misalnya. Kemudian teks prosedur cara membuat sesuatu, ada yang bisa memberikan contoh? Oke, iya Azahra? Oke, benar ya, apa kata Azahra tadi? Azahra bilang contoh teks prosedur cara membuat sesuatu itu teks prosedur cara membuat cenderamata misalnya, kata Azahra tadi. Nah, kemudian contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu, misalnya teks prosedur cara melakukan tari tortor atau teks prosedur cara melakukan kegiatan senam. Nah, kalian sudah mengetahui apa saja jenis-jenis teks prosedur. Selanjutnya ibu akan menjelaskan ciri umum dan ciri bahasa pada teks prosedur. Ciri umum yang pertama, pada teks prosedur ini terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca. Jadi, dalam teks prosedur itu harus ada panduannya agar pembaca bisa mengikuti secara tepat dan secara akurat, sehingga sesuatu yang akan dibuat atau sesuatu yang akan dilakukan itu dapat berhasil dilakukan. Kemudian yang kedua, terdapat aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatannya. Jadi pada teks prosedur itu ada aturan atau batasan dalam kegiatan atau dalam bahan-bahannya. Jadi pembaca akan mengetahui batasan apa saja ketika melakukan langkah-langkah dari yang tertera pada teks prosedur. Kemudian yang ciri umum yang ketiga, pada teks prosedur ini terdapat isi kegiatannya yang harus dilakukan secara urut. Nah, kalian harus dalam prosedur ini secara urut agar sesuatu yang akan kalian buat atau sesuatu yang kalian lakukan atau gunakan akan berhasil. Kemudian terdapat pula ciri bahasa teks prosedur. Nah, pada teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini adalah kalimat yang mengandung makna memerintah. Contoh kalimatnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor, tumbuhkan 5 siung bawang putih sampai halus. Nah, ditandai dengan kata perintah, yakni tumbuklah atau posisikanlah. Ciri yang kedua, terdapat larangan dan saran. Nah, kalimat larangan ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Contohnya, kalimat jangan olesi mentega apabila kondisi roti masih panas. Contoh yang lain misalnya, jangan lakukan gerakan yang di luar dari teks prosedur misalnya. Kalimat saran merupakan kalimat yang memberi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Contohnya, misalnya ada kalimat saran, sebaiknya adonan tadi yang sudah dibuat dibungkus dengan daun pisang. Ciri yang ketiga, terdapat penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Jadi
Jadi, ada ukuran yang akurat agar pembaca berhasil mengikuti langkah-langkah pada teks prosedur. Misalnya, terdapat kalimat siapkan minyak atau misalnya siapkan minyak goreng 4 sendok untuk menumis sayur kangkung. Kemudian ciri yang keempat, ini dalam teks prosedur terdapat kalimat dengan batasan yang jelas. Misal kalimat gorenglah pisang goreng sampai warna kuning keemasan. Batasannya itu yaitu pisang goreng telah matang apabila warnanya kuning keemasan. Nah, silakan kalian perhatikan pada Selandia. Di Selandia sudah tertera materi bagaimana cara menyimpulkan isi teks prosedur. Caranya, yang pertama kalian bisa membaca dan pahami teks prosedur yang sudah tersedia di buku teks misalnya. Kemudian yang kedua, tentukan topik apa yang terdapat dalam teks prosedur tadi. Kemudian yang ketiga, tentukan jenis teks prosedur apa yang terdapat dalam teks prosedur. Langkah yang keempat, kalian bisa meringkas teks prosedur tadi, ringkas langkah-langkahnya. Kemudian langkah yang kelima, tulislah saran apa saja yang ada dalam teks prosedur tersebut. Langkah yang terakhir, sudah kalian mengikuti langkah 1 sampai 5, kalian bisa merangkum menjadi beberapa paragraf. Setelah ini, Ibu ingin kalian mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur cara mematikan komputer dengan benar. Silakan kalian berhitung dari 1, 2, sampai 3, kemudian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah selesai membentuk kelompok ya. Silakan kalian perhatikan teks prosedur cara mematikan komputer dengan benar. Sudah dibaca ya anak-anak teksnya? Baiklah, sekarang kalian tinggal mendiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kalian cari topik apa saja yang terdapat dalam teks prosedur tadi, dan juga cari jenis apa, termasuk jenis apa teks prosedur tadi, cara mematikan komputer tadi, dan kalian ringkas langkah-langkahnya menjadi satu atau beberapa paragraf. Baik, akan Ibu berikan waktu 5 menit. Setelah itu kalian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baiklah, silakan kelompok 1, 2, dan 3 kalian sampaikan hasil diskusi kalian dengan teman satu kelompok kalian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Benar apa kata kelompok 1, 2, dan 3 tadi? Teks tadi ini merupakan teks tentang cara mematikan komputer, yaitu termasuk jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, tujuannya ini agar kita bisa mengetahui cara mematikan komputer dengan benar sehingga komputer ini tidak cepat rusak. Kemudian kelompok 2 tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mematikan komputer ini, yang pertama, tutup semua aplikasi. Kemudian yang kedua, klik menu logo Windows. Langkah ketiga, pilih shutdown dan tunggu sampai komputer mati. Langkah keempat, periksa semua perangkat lainnya dan tekan tombol off pada monitor. Kemudian cabutlah kabel pada stop kontak. Nah, alhamdulillah kalian telah berdiskusi dengan baik. Sip untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Baiklah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Menurut Ibu, kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah bisa mengidentifikasi dan juga sudah bisa menyimpulkan teks prosedur yang berjudul teks prosedur cara mematikan komputer dengan benar. Nah, tadi kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah mengungkapkan langkah-langkah cara mematikan komputer dengan benar menggunakan bahasa
kalian sendiri. Jadi tidak dengan bahasa yang ada di buku tadi. Nah, jadi teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah, petunjuk atau cara dalam melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, jadi anak-anak, teks prosedur ini harus kalian ikuti secara urut langkah-langkahnya agar sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita gunakan, atau sesuatu yang kita buat itu bisa sesuai dengan urutan dan tidak acak-acakan. Oke. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita masih belajar tentang teks prosedur. Ya, ini kita akan belajar struktur teks prosedur dan cara membuat teks prosedur. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.